Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang UMKM. Baik, sebelum saya presentasi, saya akan perkenalkan diri. Saya sendiri anak Gununi Mahardika NPM 362. Yang pertama, usaha mikro kecil dan menengah. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. Mengelola usaha mikro kecil dan menengah. 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, yaitu 1. Aspek pengelolaan keuangan. 2. Aspek pengolahan SDM. 3. Aspek pengolahan operasional. 4. Aspek pengolahan pemasaran. Usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu usaha produktif milik orang yang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Ciri-ciri yang di usaha mikro antara lain: 1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat terganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya Gede Agus Malika Saputra, NPM 67, akan melanjutkan presentasi. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari: pertama, usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan yang menyebabkan perusahaan kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. 2. Perusahaan kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan perusahaan kecil dalam mengembangkan usahanya seperti untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produknya. Pada hakikatnya, penggolongan usaha kecil yaitu: 1. Industri kecil seperti industri kerajinan tangan, industri perumahan, industri logam, dan lainnya sebagainya. Yang kedua, perusahaan berskala kecil seperti toko serba, minimarket, koperasi, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha informal seperti pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kelemahan usaha kecil: yang pertama, modal terbatas. Yang kedua, kreditabilitas. Yang ketiga, permasalahan pegawai. Kekuatan usaha kecil: pertama, sentuhan pribadi. Yang kedua, motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi. Usaha menengah. Usaha menengah sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 maksudnya, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tiga, ciri-ciri menengah antara lain: pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan untuk menauditing dan penilaian atau pemeriksaan terhadap perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan yang pengelolaan dan organisasi pemburuan, telah joystek pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP maupun pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Agus Mahardika. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ade Krisna Gunawan, NPM 372. Baik, saya lanjutkan. Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor, mungkin hampir secara merata, yaitu yang pertama ada usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan skala menengah. Yang kedua ada usaha perdagangan atau grosir, termasuk ekspor dan impor. Yang ketiga ada usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Yang keempat, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. Yang kelima, usaha pertambangan, batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Saran dan pembinaan UMKM ada 3, yaitu yang pertama meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional. Yang kedua, meningkatnya daya saing perusahaan nasional di pasar dunia. Yang ketiga, seimbangnya persebaran investasi dan sektor dan antara golongan. Berikut kekuatan dan kelemahan UMKM. Yang pertama, kekuatan ada 3, yaitu kebebasan atau bertindak. Yang kedua, penyesuaian kepada kebutuhan setempat. Yang ketiga, peran serta dalam melakukan usaha atau tindakan, yaitu kelemahannya. Yang pertama ada modal dalam pengembangan terbatas. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, relatif lemah dalam spesialisasi. Beberapa faktor menentukan keberhasilan dalam usaha adalah ada 3, yaitu kemampuan pengembangan dan pengimplementasikan rencana perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2, kapabilitas dan kompetensi manajemen. Yang ketiga, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modal untuk menjalankan usaha. Faktor internal ada 2, modal dan sumber daya manusia. Yang pertama, modal. Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM oleh karena pada umumnya usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM, usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengolahan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Sekian presentasi dari saya, berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Bagus Kadidi Muksiaga, NPM 336 dari kelompok 6. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, teknologi. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan mampu menetrasi pasar yang rendah karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Faktor eksternalnya, pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan baru yang dikenakan pada usaha mikro kecil dan menengah seperti UMKM. Implikasi perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003 dan APEX tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti ISO kualitas, ISO 9000, ISO lingkungan, ISO 14000 dan ISO hak asasi manusia. Upaya untuk pengembangan UMKM. Pertama, pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencerminkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka ke depan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut, yaitu penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta menyederhanakan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Yang kedua, bantuan permodalan pemerintah. Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melakukan sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, lisain dana modal, ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang ada maupun non-bank. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Imadius Dharma Wangsa, NPM 340 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya, perlindungan usaha dan jenis-jenis usaha tertentu. Perlindungan usaha dan jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan atau win solution. Berikutnya, pengembangan kemitraan.
pengembangan kemitraan perlu dikembangkan. Kemitraan yang saling membantu antara UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha di dalam negeri maupun luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu, untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien, dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Berikutnya, pelatihan pemerintah. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM, baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengawasan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempertekankan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Berikutnya, membentuk lembaga khusus. Membentuk lembaga khusus perlu dibangun satu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhan kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM. Contoh UMKM. Contoh yang kami ambil yaitu fried chicken. Sedang digendrungi ayam berbalut tepung ayam renyah. Fried chicken dengan bentuk outlet gerobak kini makin digemari. Beberapa fried chicken lokal pun menjamur di berbagai tempat. Banyak yang menawarkan paket kemitraan atau franchise untuk siapa saja yang ingin membuka usaha. Sebut saja Ranisa Fried Chicken, Sabana, Orici Chicken, hingga Chase Chicken yang menjajakan ayamnya dengan harga di bawah 15 ribuan. Paket yang dijual juga sangat beragam, mulai dari gerobak sampai outlet. Kesimpulan, di Indonesia, usaha mikro kecil menengah sering disingkat UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi kutub pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi demonstrator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Saran diharapkan bagi para pembaca, terutama mahasiswa, untuk bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang lebih baik akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian di Indonesia. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata, sengaja tidak sengaja. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.